Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya di sini ingin membahas perbandingan antara ngoding menggunakan AI dan mengoding menggunakan skill biasa. Oke, jadi di era gempuran AI sekarang masih relevan kayak kita belajar coding aplikasi dari nol atau enggak gitu? Atau mending kita suruh AI aja bikinin semuanya dalam hitungan menit. Nah, hari ini kita akan membedah tuntas dua pendekatan yang sangat bertolak belakang ini berdasarkan dua video tutorial YouTube yang populer. Terus di akhir video kita juga akan membahas satu topik penting nanti, yang mana di era yang serba instan sekarang, apakah masih penting kita mengenalkan bahasa Kotlin ke remaja, bisa dibilang kayak anak-anak SMA. Oke, jadi kita bahas nih video yang pertama dari channel Free Code Champ dengan durasi yang hampir 3,5 jam. Jadi di video ini instrukturnya itu benar-benar membangun aplikasi dari nol mengandalkan skill-skill yang fundamental, anggapannya yang murni. Dan pendekatan ini ibarat membangun rumah dari pondasinya. Kita diajak memahami konsep fundamental yang mendalam, mulai dari merancang arsitektur aplikasi seperti kayak ada MVVM, yaitu menggunakan model view model, terus mengatur alur kerja data lokal menggunakan room database sampai integrasi ke Firebase. Nah, semua itu ditulis manual dari baris per baris seperti itu. Nah, jadi kelebihannya itu ya si programmer itu mengontrol semuanya secara absolut gitu. Dan kalau misalkan ada bug, si programmer itu tahu di mana sih lokasi bug tersebut gitu, di mana kesalahan pada fitur-fitur yang mungkin memiliki bug tersebut gitu. Dan ya nggak perlu waktu yang banyak gitu untuk mencari baris mana seperti itu. Nah, sekarang kita bahas nih di channel si Builder Central, yang mana durasinya itu yaitu 8 menit. Jadi dia membuat aplikasi benar-benar tanpa mengkode satu baris kode mentah pun. Jadi pendekatannya itu 100% menggunakan gabungan tools AI. Jadi prosesnya dimulai dengan menyuruh AI yang model Claude terus membuat PRD atau Product Requirement Document. Dokumen itu lalu dimasukkan ke kursor, yaitu suatu IDE yang seketika mengenerate seluruh struktur folder seperti file XML dan source code Android. Bahkan desain ikonnya pun diserahkan ke AI image generator gitu. Nah, saat di run di Android Studio, aplikasinya tuh langsung siap diekspor jadi aplikasi seperti itu. Dan kelebihannya ya itu suatu hal yang sangat cepat, super cepat gitu. Nah, tapi ketika kita melihat video yang instan tadi, pembuatan menggunakan tools AI yang mungkin bisa dibilang sangat simple bagi dia ya, sangat simple tanpa menggunakan skill core sama sekali. Itu tuh suatu bumerang pada kita karena ya hal yang berbahaya kalau kita hal ini bisa disalahartikan kalau misalnya kita tuh gak perlu lagi belajar skill-skill dasar dari pemrograman tersebut gitu. Itu suatu hal yang mungkin fatal. Karena kalau misalnya kita mengandalkan AI 100% tanpa tahu basic, itu tuh kayak suatu bumerang kepada kita sendiri gitu. Jadi saat misalkan nih saat kode hasil generate AI itu tersebut mengalami crash karena konflik dari library-nya, atau jika mungkin ada suatu klien meminta fitur custom yang kompleks, jadi mungkin orang yang menggunakan 100% AI tersebut tuh bakal bingung kayak gimana sih cara modifikasi dan cara untuk mengaplikasikan hal tersebut seperti itu. Jadi jalan terbaik itu adalah menggabungkan keduanya. Yang mana kita harus memahami dulu nih skill-skill dasar atau fundamental dari mobile engineering tersebut, kayak memahami bahasa-bahasa Kotlin di Android Studio seperti itu. Terus dengan kita memahami bahasa Kotlin di Android Studio, itu memang suatu perjalanan yang panjang dan mungkin bisa dibilang challenging ya, karena kita harus belajar fundamental tersebut. Nah, kita juga harus bisa membedakan nih seorang engineer sejati dari operator AI tersebut. Nah, kalau misalkan setelah fondasi murni kamu itu kuat, misalkan menggunakan tadi, menerapkan video pertama yang mana menggunakan skill 100%, perlu kita menggunakan tools AI untuk membantu aja, enggak secara primary gitu. Sebagai ya tadi, itu tuh AI-nya itu digunakan untuk suatu asisten yang mana bisa mungkin lebih efisien dan efektif untuk menulis kode-kodenya. Tapi ya balik lagi kita sudah paham 100% dengan skill-skillnya kayak ini apa aja seperti itu. Nah, lalu mungkin ini kita aplikasikan tadi ke apakah
ini relevan kalau misalnya kita mengenalkan Android atau bahasa Kotlin itu ke sejak dini seperti itu pada anak SMA dan lainnya. Nah, mungkin nih opini saya aja, karena hal itu mungkin sangat penting. Karena yang mengajarkan Kotlin dan pengembangan Android sejak dini itu bukan bertujuan untuk sekedar mencetak suatu orang-orang yang bakal mengetik kode aja gitu, enggak. Tujuan itu adalah melatih computational thinking, dimana seni untuk memecahkan masalah-masalah menjadi serangkaian yang mungkin lebih logis gitu dan struktur. Dan kenapa harus Kotlin? Karena Kotlin itu adalah bahasa pemrograman yang modern, ringkas, dan aman dari error 0. Dan merupakan bahasa first class resmi dari Google untuk Android. Sintaksnya yang mudah dibaca, membuat menjadi pijakan awal yang relevan untuk belajar gitu. Dan di era sekarang, kita perlu mengubah paradigma yang mana awalnya itu anak-anak itu dari sekedar konsumen teknologi aja gitu. Seperti kayak ada orang yang enjoy sama games atau scrolling media sosial aja sosmed, terus menjadi kreator teknologi. Meskipun nanti AI mungkin semakin canggih ya, bisa mungkin mereplace suatu programmer gitu. Jadi anak-anak itu tuh memiliki struktur logika gitu tentang programan, yang mana ketika misalkan logika programan yang kuat itu akan bisa mengarahkan AI mau dibawa kemana begitu. Mereka yang tidak punya dasar dalam mengerti logika-logika dalam pembuatan hal tersebut dan mengandalkan 100% AI tersebut, itu bakal perlahan digantikan juga sama AI sendiri. Jadi mungkin kesimpulan yang saya dapat, AI itu adalah suatu tools yang mungkin kalau misalnya kita gunakan dengan baik ya, kita bakal bekerja secara efektif dan efisien seperti itu. Tapi kalau misalkan digunakan tanpa ada fundamental, itu malah jadi bumerang kepada kita, yang mana kita bakal kewalahan dan juga kita bakal tergantikan sama hal tersebut seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup hasil dari pendapat saya untuk memahami nih apa sih yang terjadi jika menggunakan tools AI, dan apa yang terjadi jika misalkan menggunakan skill pribadi seperti itu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.